Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Sumber Alam SA. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semuanya, teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat semua dan dilancarkan rezekinya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan kolam ikan. Oke, ikutin saya ya, tonton terus videonya sampai habis. Nah, yang pertama teman-teman, siapkan lahan atau tempat kosong seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian lihat nih. Nah, jadi yang pertama itu siapkan tempat atau lahan kosong seperti ini. Nah, seumpama di tempat kalian ada lahan kosong seperti pekarangan atau kebun atau sawah, itu bisa dibuat kolam ikan, itu bisa teman-teman. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, siapkan kolam teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kolam saya teman-teman. Ini kolam persegi, kolam kotak. Nah, ukurannya ini 3x6 teman-teman. Jadi untuk ukuran kolam ini luasannya 3x6. Jadi lebarnya itu 3 meter, panjangnya itu 6 meter. Nah, ini kolamnya ini terbuat dari terpal teman-teman. Untuk dalamnya ini terpal atau banner. Nah, untuk luarnya ini saya bikin seperti ini. Ini batu kumbu teman-teman, atau batu kumbung. Jadi teman-teman kalau mau bikin kolam seperti ini juga bisa, kalau tempat atau lahannya luas. Jadi sesuaikan tempatnya dulu. Kalau lahannya sempit, kalian nanti bisa bikin kolam bundar teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kolam bundar teman-teman dengan ukuran diameter 3. Nah, ini untuk ketinggiannya 1,20 meter teman-teman. Nah, ini diameter 3. Ini kalau kapasitas untuk diisi bibit lele itu bisa 3.000, maksimal 3.000 teman-teman. Jangan sampai di atasnya ya. Kalau di atasnya itu nanti resikonya itu pertumbuhannya itu agak lama. Jadi kapasitasnya itu 3.000 aja, itu udah cukup teman-teman. Ini untuk kolam bundar. Bagi teman-teman yang lahannya sempit, bisa buat kolam bundar seperti ini. Nah, kalau di tempat saya ini teman-teman, ukuran kolamnya banyak teman-teman. Ada yang kolam bundar, ada yang kolam kotak seperti ini. Nah, bisa kalian lihat teman-teman. Nah, ini masih belum ada isinya bibit teman-teman atau benihnya, masih kosong. Nah,
seperti ini. Kalau ini kolam kotak ini saya buat persegi, dan bahannya ini untuk luarnya ini batu kumbung teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini udah lama teman-teman, makanya jadi batu kumbungnya ini agak lumutan. Nah, kalau teman-teman mau bikin, Mas, untuk budgetnya ini saya rendah, apa bisa Mas bikin kolam? Oh bisa Mas, bisa. Bikin kolam itu nggak harus bikin kolam banyak atau bikin kolam secara skala besar, nggak harus. Kita sesuaikan dulu. Yang pertama tadi, sesuaikan tempat atau lahan, dan yang kedua itu kita sesuaikan dengan budgetnya. Kalau budgetnya rendah, Mas, apa bisa ini saya budget segini bikin kolam dengan ukuran umpama diameter 3 Mas, kolam bontar? Oh bisa Mas. Yang pertama itu bukan masalah lahan, sesuaikan dulu budgetnya. Kalau budgetnya umpama, oh budget saya segini Mas, apa bisa bikin kolam 5, 4 atau lebih dari segitu bisa. Nah ini untuk yang untuk cara yang kedua, persiapkan kolam. Nah yang ketiga teman-teman, persiapkan air. Air itu penting teman-teman ya. Jadi habis bikin kolam itu harus diisi air teman-teman. Nah diisi air seperti ini. Nah, ini kenapa kok airnya keruh? Ini karena sudah lama teman-teman, kolamnya habis tak bersihkan, habis itu tak isi air. Nah karena ini bibitnya terlambat, jadi kolamnya ini cuma ada isinya air, nggak ada benihnya. Makanya airnya jadi keruh gini, agak kekuningan warnanya. Nah jadi yang ketiga teman-teman, siapkan air. Nah air itu untuk persiapan benih teman-teman, persiapan benih atau bibit. Nah, terserah teman-teman, habis diisi air itu ya, itu usahakan itu jangan langsung diisi bibit teman-teman. Itu mau diisi bibit lele, bibit gurami atau bibit nila, itu usahakan airnya itu teman-teman, dibiarkan dulu ya, kurang lebih 3 atau 4 hari. Biarkan itu airnya itu ada pertumbuhan planktonnya dulu, nanti buat pakan alami itu nanti di kolam untuk bibitnya itu. Jadi yang ketiga itu siapkan air sebelum tebar bibit itu ya, siapkan dulu airnya. Nah kalau air udah dipersiapkan, itu jangan langsung diisi bibit teman-teman atau benih ikan. Biarkan dulu selama 3 atau sampai 4 hari. Habis itu baru diisi bibit teman-teman. Terserah teman-teman mau ngisi bibit lele, gurami, nila, patin atau bawal, terserah. Di sini saya cuma menjelaskan bagaimana sih cara bikin kolam yang benar.
Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini untuk cara yang ketiga, persiapan air. Nah, kita lanjut yang keempat. Oke teman-teman, kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini teman-teman, siapkan benih. Nah, kalau ini sih benihnya ikan lele. Nah, jadi tadi tutorial yang ketiga tadi kan persiapan air. Nah, jadi yang keempat ini teman-teman, habis persiapan air, langkah yang keempat ini kita tebar benih. Nah, kalau di tempat kolam saya ini teman-teman, ini benihnya ikan lele. Nah, ini kita lihat teman-teman. Ini airnya agak keruh teman-teman, jadi ikannya nggak kelihatan ini benihnya ini untuk ukuran benihnya ini ukur 2 ini teman-teman, 2 cm. Ini untuk jumlahnya ini kurang lebih 50.000 teman-teman, 50.000 benih ikan lele. Ini sudah saya kasih pakan Fengli teman-teman, Fengli 100 yang purnya lembut itu teman-teman, itu proteinnya tinggi, jadi itu cocok buat pertumbuhan benih ikan lele. Untuk ukuran kolamnya ini teman-teman, bisa kalian lihat ini ukurannya kurang lebih 3x4 teman-teman. Nah, ini di atasnya kan ada waring hijau. Ini kenapa saya tutup teman-teman? Saya buka sedikit ya, supaya kalian bisa melihat tadi benihnya. Ini kenapa saya di atas kolam ini ada waring warna hijau, supaya ini benihnya ini tidak terkena sinar matahari teman-teman, karena ini benihnya kan masih kecil. Kalau terkena sinar matahari itu rawan teman-teman, takutnya nanti pH-nya itu tidak stabil. Makanya ini saya tutup waring kayak gini teman-teman, jadi airnya itu lebih dingin ini teman-teman. Jadi saya tutup gini itu supaya tidak terkena sinar matahari teman-teman. Terus kalau malam itu biasanya ada hewannya teman-teman, predator, burung, itu namanya burung belkok teman-teman. Nah, itu yang biasanya menghabiskan ikan teman-teman. Makanya ini saya tutup pakai waring hijau ini teman-teman. Nah, ini oke, kita lanjut lihat lagi teman-teman bibitnya. Nah, ini bibitnya sehat teman-teman.
Ini ciri-ciri bibit ikan lele itu kalau sehat kayak gini teman-teman. Geraknya itu lincah. Ikannya atau benihnya itu tidak menggantung di permukaan air. Oke teman-teman, kita lanjut lihat kolam. Nah, jadi bagi teman-teman untuk yang mau bikin kolam tadi sudah saya jelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan itu. Tadi sudah saya jelaskan tata cara yang pertama sampai yang terakhir tadi. Sudah saya jelaskan semuanya. Jadi teman-teman kalau mau bikin kolam terserah. Mau bikin kolam kotak atau bulat atau yang terpal atau yang batu kombo atau yang beton seperti itu bisa teman-teman. Semua itu tergantung apa ya, dari niat, kemauan. Kalau kita ada niat, ada kemauan, pasti bisa. Itu teman-teman. Intinya itu kita itu nggak harus, oh saya punya uang segini, nggak harus. Intinya itu ada kemauan dan yakin teman-teman, pasti bisa. Jadi teman-teman yang mau bikin kolam seperti saya ini bisa teman-teman. Yang penting ada lahan atau tempat kosong itu bisa dibuat. Meskipun itu lahannya nggak terlalu besar atau keterbatasan lahan, lahannya sempit, bisa buat kolam bulat atau kolam bundar bisa. Mas, ini saya punya lahan, tapi ini di perkebunan mas, luasannya segini. Apa bisa mas? Bisa. Bisa. Yang penting itu tadi. Sesuaikan dulu dengan budgetnya. Meskipun kalau lahannya luas, kalau budgetnya nggak sesuai, yaitu tadi. Kalian bisa buat kolam sesuaikan dengan budgetnya aja. Mas, saya ada budget segini, ada dana segini. Oh ya udah. Umpama, Mas saya ada dana segini. Kira-kira kolamnya jadi berapa ya? Terserah kalian. Umpama, Mas saya ada dana, umpama ini ada dana 2 juta. Kira-kira ini jadi kolam berapa mas? Ya kalau kolam bundar ya bisa kalau beli yang bekas itu bisa jadi 3 unit kolam. Kalau umpama ada dana 2 juta gitu. Kalau mau, mas saya mau bikin kolam kotak aja dari terpal, oh bisa. Tapi kemungkinan kalau kotak itu jadinya kolamnya paling 1 atau 2 segitu aja gitu. Ya bagi teman-teman yang melihat video saya ini, semoga bisa membantu teman-teman para pemula yang mau usaha, yang mau bisnis, terjun budidaya ikan. Silakan yang mau belajar.
Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Tata cara pembuatan kolam yang kita sesuaikan dengan budget dan tempat atau lahannya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf teman-teman bila penjelasan saya ini kurang jelas atau teman-teman ada yang kurang paham, dan mohon maaf kalau penjelasan saya ini kurang dimengerti bagi teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya saya cuma berbagi ilmu bagi teman-teman ya. Kiranya ilmu saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, bisa video saya nanti bisa kalian share. Bagi yang kurang jelas nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.